Halo Mobil Lovers, kembali lagi bersama Minho di sini. Bagaimana kabar kalian? Sehat kan? Kali ini Minho akan membahas alur cerita film action tahun 2023 yang disutradarai oleh Bapak Herman Yao. Film ini sudah pasti seru guys ya, apalagi dibintangi oleh artis-artis papan atas seperti Louis Ko, Aaron Kwok, dan Sean Lau. Pokoknya jos banget ini film. Penasaran dengan ceritanya? Sebelum lanjut, siapkan kopi ya bagi yang ngopi, siapin teh bagi yang ngeteh. Yang suka kawa-kawa, cek selalu ya stok di kulkas Anda. Tanpa berlama-lama lagi, jangan lupa di sebuah diskotik di kota Hong Kong, kita akan diperkenalkan kepada pemeran utama dalam film ini yang bernama Rong. Ia adalah seorang gangster. Rong dibawa oleh seorang pria gendut ke diskotik tersebut untuk dikenalkan dengan mafia kelas kakap bernama Suchat. Pria gendut itu mengatakan bahwa Rong adalah seorang petarung handal dan memohon agar Suchat menerima Rong masuk ke dalam sindikatnya. Suchat kemudian meminta tangan kanannya yang bernama Billy untuk menguji kemampuan Rong dalam berkelahi. Tanpa banyak basa-basi, mereka pun langsung papuket, guys. Di sebuah ruangan, Rong dan Billy terlihat sedang merawat luka-lukanya. Namun, di sini terkuak sebuah fakta bahwa mereka berdua sebenarnya adalah anggota polisi yang sedang menyamar menjadi gangster untuk menangkap mafia kelas kakap, yaitu si Suchat. Sepulangnya dari diskotik, Suchat terlihat sempoyongan karena mabuk berat. Dia dipapah oleh Billy dan rekannya masuk ke dalam mobil. Sementara, Rong menaiki mobilnya sendiri. Namun, tiba-tiba sekelompok gangster saingan menyerang Suchat, menyebabkan Billy terkena tembakan. Rong datang dan membantu mereka hingga para gangster itu tewas. Billy pun dibawa ke rumah sakit dan ia dijenguk oleh Rong dan Suchat. Suchat merasa berutang budi pada Billy dan berjanji bahwa selama dia hidup, Billy tidak akan pernah kehabisan uang. Dari sini juga Suchat mulai mempercayai Rong. Beberapa tahun kemudian, sebuah helikopter terbang di atas lautan Hong Kong membawa sebuah tong yang kemudian dilemparkan ke laut. Setelah itu, kelompok Suchat yang sedang menunggu di dermaga langsung beraksi dan menuju lokasi tempat tong itu dijatuhkan. Sementara Rong tetap menunggu di dermaga. Suchat menyuruh Billy untuk menyelam ke dasar laut dan mengaitkan tong itu dengan katrol perahu. Setelah diangkat dan dibuka, ternyata isi tong itu adalah ratusan kilo barang haram. Mereka terlihat senang atau bunga dengan barang itu. Kemudian barang haram itu dimuat ke sebuah truk dan mereka pun bergegas meninggalkan dermaga. Suchat berada dalam satu mobil dengan Rong, sedangkan Billy berada di mobil lainnya. Namun tiba-tiba polisi datang dan mengepung tempat itu. Di sini, Rong akhirnya membuka identitas aslinya sebagai polisi yang sedang menyamar dengan misi untuk menangkap Suchat. Suchat kemudian menyuruh sang sopir untuk tetap menjalankan mobilnya dan akhirnya Rong terlempar keluar sementara Suchat masih bersembunyi di dalam mobil. Semua mobil kelompok Suchat menerobos barikade yang dibuat polisi, namun Billy memutuskan untuk keluar dari mobil.
orang yang melihatnya, tetapi dia terlalu sibuk dengan adu tembak di sana. Sucat kemudian keluar dari mobilnya melalui jendela belakang dan masuk ke dalam truk berwarna kuning yang membawa narkoboy itu. Sambil menekan gas dan menunduk, truk itu terus melaju. Di ujung jalan, truk itu berhenti dan anak buahnya menjemput Sucat yang berhasil melarikan diri. Namun, sebelum pergi, Sucat sudah menyiapkan kejutan untuk polisi. Akibat ledakan yang terjadi, 5 orang polisi harus tewas. Rong melihat Billy dari kejauhan, namun ketika Billy mendekat, polisi lain yang tidak mengetahui bahwa Billy adalah mata-mata, mereka menembaknya. Kemudian, mobil kelompok Sucat datang untuk menjemput Billy dan membawanya ke tempat persembunyian. Sesampainya di tempat persembunyian, seorang dokter menolong mengeluarkan peluru yang berada di tubuh Billy. Anak buah Sucat datang memberitahu bahwa kapal kargo yang mereka pesan sudah siap. Dokter menyarankan agar Billy tetap tinggal di sana. Ia akan menaruhnya di depan jalan rumah sakit karena tidak mau mengambil resiko. Namun, Sucat tidak ingin menuruti saran dokter karena takut polisi bisa mengetahuinya. Akhirnya, Sucat memutuskan untuk membawa Billy dan meninggalkan Hong Kong. Bersamaan dengan itu, kantor Sucat di Hong Kong digeledah oleh polisi, sejumlah uang dan barang bukti disita, dan Sucat resmi menjadi buronan internasional. Rong meminta agar Billy juga ditetapkan sebagai buronan agar Sucat tidak curiga. Polisi menemukan dokter yang menolong Billy dan setelah diinterogasi diketahui bahwa Sucat dan panayagannya mengungsi ke Thailand. Setibanya di Thailand, Sucat bertemu dengan rekan masa kecilnya bernama Minoy. Ternyata Sucat pernah tinggal dan besar di Thailand. Billy diperiksa kembali oleh dokter yang mengatakan bahwa infeksi di tangan Billy sudah membusuk dan tangan kanannya harus diamputasi. Namun, Billy menolak. Sucat kemudian menenangkan Billy, mengatakan bahwa siapapun yang menyentuh Billy akan dia bunuh. Minoy menyarankan agar Sucat tinggal di Golden Triangle, perbatasan antara Thailand dan Myanmar, tempat yang jarang dikunjungi oleh polisi. Sementara itu, pihak kepolisian Hong Kong hanya tahu bahwa Sucat pergi ke Thailand, tetapi mereka tidak tahu lokasi pastinya. Rong selalu memikirkan Billy setiap saat, melihat ponselnya dengan harapan Billy memberi kabar. Adegan berpindah ke Sucat dan kawan-kawan yang kini sudah berada di Golden Triangle. Minoy memberitahu bahwa lokasi ini adalah jalur utama orang-orang membawa opium dari pegunungan. Semua truk yang lewat adalah milik komandan, sebutan untuk mengedar narkoboy kelas kakap di Thailand. Pasukan komandan ini terdiri dari ribuan orang yang dipersenjatai dengan lengkap. Para petani di desa-desa sekitar menjual opium kepada komandan. Selain itu, komandan juga memproduksi heroin dan sabu-sabu. Di sisi lain, Billy sudah sadarkan diri. Ketika ia bangun, ia melihat ada batu akik di tangannya. Ternyata, batu itu pemberian dari seorang wanita bernama Nur yang konon merupakan jimat agar Billy cepat sembuh. Ternyata, selama ini Nur yang menjaga dan merawat Billy. Billy kemudian mencari telepon, tetapi Nur menjelaskan bahwa di desa itu tidak ada telepon. Bahkan, air ledeng dan listrik belum masuk ke desa tersebut. Tak lama kemudian, Sucat datang bersama anak buahnya. Sucat yang baru saja pulang sangat senang melihat Billy sudah siuman dan bisa berjalan lagi, meskipun tangan kanannya masih belum bisa digerakkan. Di desa tempat tinggal Nur, pekerjaan utama penduduk adalah membuat opium untuk dijual kepada komandan. Menanam padi, tale, sampe hanya untuk konsumsi pribadi, karena jika dijual harganya sangat rendah.
Desa tersebut memiliki ladang bunga opium yang sering disebut sebagai bunga surga. Bunganya berwarna-warni dan sangat cantik. Proses pembuatannya dimulai dengan menyayat buahnya hingga mengeluarkan cairan putih, kemudian didiamkan selama 10 hari sampai berubah menjadi hitam. Jadi kayak disadap ya guys, kayak pohon karet. Sejak kecil, Nur tinggal di sana dan terbiasa dengan pekerjaan ini. Pada malam hari, desa itu sering didatangi oleh petugas suruhan komandan untuk melakukan patroli. Barang siapa yang membuat uyah laknat tanpa izin akan dibunuh, karena komandan tidak mau ada pesaing bagi dirinya. Selang beberapa hari, Sucat memberitahu Billy bahwa dia berencana untuk merampok narkoboy milik komandan. Namun, sebelum itu, mereka harus merampok senjata di desa lain. Billy tidak diizinkan ikut karena tangannya masih terluka. Sucat pun mulai beraksi bersama panayagannya. Setelah berhasil merampok, Sucat kembali ke rumah Nur. Namun, Nur sedang berduka atas kematian kakeknya. Kakek Nur meninggal karena penyakit paru-paru akibat kebiasaannya merokok sambil tidur. Di ladang bunga surga, Nur bercerita kepada Billy bahwa ibu dan ayahnya meninggalkannya sewaktu ia masih kecil. Dan ia dibesarkan oleh kakeknya yang sangat menyayanginya. Malam harinya, Billy menulis semua kegiatan Sucat sebagai barang bukti atas tindakan bejat yang dilakukan selama mereka di Thailand. Hari yang telah ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Sucat telah mempersiapkan bom untuk menghentikan truk berisi narkoboy. Billy juga diajak karena dia sudah pulih dari sakitnya. Namun saat operasi berlangsung, Billy terkena ledakan dan terjatuh. Sucat dan timnya segera siaga untuk melindungi Billy. Billy kemudian bangkit dan menghabisi orang-orang di sana. Singkat cerita, mereka berhasil mengalahkan pasukan itu. Namun di sini Sucat punya rencana lain. Dia malah membawa kendaraannya menuju markas komandan. Penjagaan di sana sangat ketat, tetapi Sucat memberitahu penjaga bahwa dia telah merampok narkoboy dari tangan komandan dan sekarang ingin menemuinya. Setelah dikonfirmasi, komandan setuju untuk berbicara dengan Sucat, namun senjata Sucat dilarang dibawa masuk. Dan inilah bebenguk si komandan mafia kelas kakap dari Thailand. Sucat memberitahu komandan bahwa dia suka membeli barang dari komandan untuk dijual lagi di Hong Kong. Tetapi sekarang sudah tidak bisa lagi. Di sini, Sucat mengajukan diri untuk menjadi kurirnya. Dia juga mengatakan bahwa kurir sebelumnya lemah dan memberikan banyak masukan kepada komandan tentang pertahanan markasnya. Komandan menjadi tertarik terlebih lagi karena Sucat pernah menjadi seorang militer dan besar di Thailand. Akhirnya, komandan memberikan kepercayaan kepada Sucat dan timnya untuk menjadi kurir narkoboy. Komandan ini merupakan orang yang tegas. Jika anak buahnya ketahuan memakai narkoboy, mereka akan langsung ditembak mati. Sucat akan tinggal di camp milik komandan. Billy tadinya tidak mau ikut, tetapi dia kembali teringat jasa Sucat yang rela berkorban untuknya. Sehingga dia memutuskan untuk tetap bersama Sucat. Hari-hari berjalan lancar. Setiap kali mengambil opium dari pegunungan, Billy selalu menyempatkan diri mampir ke tempat Nur. Billy menawarkan sejumlah uang kepada Nur sebagai balas jasa karena telah merawatnya selama sakit. Tetapi Nur malah menolak. Sebagai gantinya, Billy mengajak Nur jalan-jalan ke kota. Di sana Billy memberikan Nur sebuah jepit rambut yang membuat Nur terlihat sangat senang. Selain mengajak Nur jalan-jalan, tujuan utama Billy ke kota adalah mencari telepon. Billy mengambil kesempatan itu untuk menghubungi Rong. Dia memberitahu detail alamat tempat tinggalnya. Rong pun segera melapor kepada atasannya. Rong meminta untuk segera dikirim ke Thailand untuk menjemput Billy. Sepulang dari kota, Billy meminta kepada Sucat agar Nur dipekerjakan di camp sebagai juru masak.
Sucat pun menyetujuinya. Keberadaan Nur di camp membuat suasana lebih hangat dan nyaman bagi Billy yang semakin dekat dengan Nur. Kali ini, Sucat dan kawan-kawan mendapat tugas dari komandan untuk mengirim barang mereka ke pasar lokal. Butuh waktu 2 hari untuk sampai ke sana. Di sepanjang perjalanan, mereka bernyanyi bersama untuk menghabiskan waktu. Di sisi lain, Rong sudah sampai di Thailand bersama tim kepolisian Thailand untuk melakukan inspeksi dalam mencari Billy. Sementara itu di tengah jalan, sekelompok gangster lokal bersenjata menghentikan mobil mereka. Sucat keluar dari mobil dan bernegosiasi dengan mereka. Orang-orang itu mengatakan bahwa jika ingin melewati jalan ini, mereka harus membayar $100.000. Sucat kemudian mengambil sebuah tas, dan dengan kebrutalannya Sucat, inilah yang terjadi. Ya, tas tersebut ternyata berisi granat yang sudah dilepaskan pemicunya, dan baku tembak pun terjadi. Billy segera menerobos dan membawa mobil itu berhasil membuka jalan. Namun, komplotan tersebut memanggil kawanannya yang lain yang ternyata adalah polisi lokal di sana. Mobil Billy terseret hingga masuk ke dalam jurang, tetapi untungnya dia berhasil loncat terlebih dahulu. Sayangnya, Billy harus tertangkap. Sucat segera menghubungi komandan guna meminta bantuannya untuk membebaskan Billy. Komandan yang memiliki banyak koneksi di kepolisian Thailand dengan cepat mengatur pembebasan Billy. Tanpa butuh waktu lama, Billy pun dibebaskan. Sucat dan kawan-kawan meneruskan perjalanan mereka untuk pulang. Di saat yang sama, mereka melihat ada mobil tentara yang lewat. Ternyata Rong ada di dalam mobil tentara itu dan melihat Billy. Mereka pun langsung putar balik untuk mengejar Billy. Dalam aksi kejar-kejaran yang merugikan masyarakat, akhirnya mobil Sucat terbalik. Sucat dan Minoi terlihat kabur bersama, sementara Billy memutuskan untuk berpisah jalan. Rong terus mengikuti Billy, dan dengan sangat hati-hati, akhirnya Billy keluar menunjukkan dirinya. Polisi Thailand kemudian datang dan meminta untuk menahan tembakan karena Billy adalah polisi Hong Kong. Di sana, Rong memberitahu bahwa kepolisian Thailand akan mengebom desa tempat Billy tinggal pada pukul 11 malam. Billy terkejut mendengarnya karena semua orang di desa itu akan mati, termasuk Nur, wanita yang Billy sukai. Terjadi perdebatan antara mereka berdua. Rong meminta Billy untuk tidak ikut campur dan segera kembali ke Hong Kong. Tetapi Billy bersikeras bahwa dia harus kembali untuk menyelamatkan seseorang dan mengambil buku catatannya sebagai bukti bahwa Sucat bersalah. Dengan terpaksa, Rong memberi alat komunikasi kepada Billy agar dia bisa menghubunginya. 11点前。喂。 Singkat cerita, malam pun poek, Billy telah sampai di camp komandan. Dia langsung menemui Nur dan memintanya untuk ikut ke Hong Kong. Nur awalnya menolak karena merasa tidak bisa berpisah dengan desa yang telah membesarkannya. Tetapi Billy tetap memaksa. Di saat yang sama, Sucat dan timnya menyambut kedatangan Billy. Sementara itu, pemerintah Thailand mengubah rencana pengeboman mereka, memajukan jadwal pengeboman. Mendengar hal itu, Rong segera pergi dengan mobilnya untuk menjemput Billy. Kembali ke desa, komandan tiba-tiba datang setelah mendapatkan informasi bahwa Billy adalah mata-mata polisi Hong Kong. Billy beralasan bahwa dia hanya berbohong kepada polisi Thailand agar dirinya dibebaskan. Tetapi komandan tidak percaya begitu saja dan tetap berniat untuk membunuh Billy. Dengan sigap, Sucat menodongkan 2 senjatanya sekaligus kepada komandan, mencoba melindungi Billy. Namun, mereka tidak tahu bahwa pesawat tempur Thailand sudah diperintahkan untuk mengebom tempat itu tanpa pandang bulu. Desa itu
itu menjadi porak-poranda akibat serangan bom yang terus dijatuhkan. Komandan segera diamankan dan masuk ke dalam sebuah bunker. Billy dan Nur sempat berlindung dari serangan itu, tetapi Nur bilang bahwa Billy akan lebih mudah kabur tanpa dirinya. Meskipun Billy mencoba meyakinkannya, Nur memutuskan untuk kembali. Namun tiba-tiba ya, bom jatuh tepat di hadapan Nur, membuatnya lenyap seketika. Tentara darat mulai memasuki wilayah tersebut, begitu juga dengan mobil Rong. Rong terus mencoba menghubungi Billy. Akhirnya, Billy memberitahu lokasi kepada Rong. Sementara itu, komandan terlihat sangat tenang meskipun bunker tempatnya berlindung mulai bergetar. Sucat masih terlihat selamat, sementara Minoy melihat kedua anak buahnya terbakar. Dalam kekacauan itu, Minoy tertangkap oleh polisi Thailand. Mobil Rong masih melaju dengan lancar hingga sebuah basoka membidiknya. Ledakan terjadi, tetapi Rong berhasil bertahan. Sucat melihat Rong dan terus menggempurnya habis-habisan. Rong tertembak hingga akhirnya mereka berkelahi di dalam ruangan. Dalam perkelahian itu, Rong berhasil menembak perut Sucat. Sementara itu, di dalam bunker, komandan terlihat memakai seragam lengkapnya. Petugas akhirnya berhasil membobol bunker, dan komandan sudah siap di tempatnya untuk meledakkan bunker. Billy datang dan melihat Rong sedang menyandera Sucat. Sucat terus berteriak agar Billy menembak Rong. Awalnya senjata Billy diarahkan kepada Rong, tetapi akhirnya dia menodongkan senjata itu kepada Sucat. Billy mengakui bahwa dia adalah polisi Hong Kong. Billy berterima kasih kepada Sucat karena telah menyelamatkan nyawanya. Tetapi dia menegaskan bahwa tugasnya adalah menangkap mafia narkoboy seperti Sucat. Rong menambahkan bahwa Sucat sangat bodoh karena ada dua orang polisi yang menyamar di dekatnya dan dia tidak menyadarinya. Mereka berdua tidak akan membunuh Sucat karena mereka ingin dia diadili dan dipenjara. Tidak lama kemudian, polisi Thailand datang. Untuk terakhir kalinya, Sucat berjanji bahwa dia akan bebas dan akan mencari mereka berdua. Keesokan paginya, semua jenazah dibaringkan. Billy berusaha mencari jasad Nur, tetapi yang ditemukan hanyalah penjepit rambutnya. Dengan perasaan campur aduk antara sedih dan keberhasilan, Billy mengamati penjepit rambut itu sebagai kenangan terakhir dari Nur. Di akhir film, Billy dan Rong naik pesawat bersama menuju Hong Kong, membawa pulang bukti dan pengalaman pahit dari misi mereka. Welcome on board flight PO71. Tamat? Oke guys, ya gimana tuh ceritanya? Seru kan? Yah, hubungan antara Billy dan Rong menggambarkan kesetiaan dan persahabatan yang kuat. Meskipun mereka menghadapi banyak bahaya, mereka tetap saling mendukung dan berjuang bersama hingga akhir. Melalui cerita ini, kita diajak untuk merenungkan nilai-nilai keberanian, kesetiaan, pengorbanan, dan kemanusiaan yang sering kali diuji dalam situasi yang paling sulit. Oke, mungkin itu saja ya yang dapat Minho sampaikan. Buat yang baru gabung, jangan lupa subscribe, like, dan komen agar Minho lebih semangat membuat video-video seru lainnya. Saya Minho, sampai ketemu di alur cerita film selanjutnya. Give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see.